8 orang tewas dalam kecelakaan bus pariwisata PO INDS 88 Trans dengan plat P7221UG. Peristiwa terjadi di Jalan Raya Sukapura, Desa Boto, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur, Minggu, 14 September 2025. Saat kecelakaan, bus membawa rombongan pegawai Rumah Sakit Bina Sehat, RSBS, Jember yang berjumlah 55 orang. Direktur RS Bina Sehat Jember, Dr. Faida, menjelaskan 7 orang meninggal di lokasi kejadian, sedangkan 1 korban lainnya meninggal saat mendapat perawatan di RSUD Dr. Muhammad Saleh, Probolinggo. Kami sudah sampai di RSUD M. Saleh untuk identifikasi jenazah. 7 meninggal di lokasi, dan 1 lagi meninggal di rumah sakit. Identitas lengkapnya masih kami pastikan, ungkap Faida. Berikut korban kecelakaan. Hesti, ahli gizi RS Bina Sehat. Arti, perawat RS Bina Sehat. Hendra CS. Istri Hendra CS. Anak Hendra CS. Anak dari seorang perawat bernama Maria. RS Bina Sehat telah mengerahkan belasan ambulans untuk membantu proses evakuasi korban dari lokasi kecelakaan ke rumah sakit. Informasi awal, bus PO INDS 88 Trans diduga mengalami remblong. Namun, polisi masih menyelidiki penyebab teknis kecelakaan untuk memastikan faktor utama selain remblong. Jalur Bromo sendiri dikenal memiliki medan terjal dengan tanjakan dan tikungan tajam. Sehingga, membutuhkan kewaspadaan ekstra bagi setiap pengemudi, terutama kendaraan besar seperti bus. Terkini, sopir bus PO INDS 88 Trans, Al-Bahri, buka suara terkait detik-detik sebelum kecelakaan terjadi. Menurut Al-Bahri, tanda-tanda masalah rem sudah terasa ketika bus melintas di wilayah Jatian, Desa Boto, Kecamatan Lumbang, Probolinggo. Saat itu, Al-Bahri mencoba memperlambat laju kendaraan dengan menepi. Sampai di Jatian itu rem sudah terasa tidak enak. Akhirnya saya ke pinggir pelan-pelan. Malah sama pengendara di belakang saya itu sampai diklakson dan saya juga ikut klakson, kata sopir berusia 57 tahun itu, Minggu, dilansir tribunjatim-timur.com. Lantas, Al-Bahri meminta kondekturnya, Melo, untuk berjaga-jaga. Sudah kerasa tidak enak, jadi saya langsung suruh Melo ke belakang dan bilang kalau remblong, terangnya. Situasi pun semakin genting ketika bus melewati jalan menanjak dan menikung. Al-Bahri mengaku, tak bisa mengendalikan bus yang dikendarainya. Saat itu, Al-Bahri sudah mencoba rem angin maupun rem utama. Jadi saya langsung banting ke kanan, karena di depan itu kosong. Kalau ke kiri banyak kendaraan, ada mobil dan sepeda motor. Rem angin juga saya fungsikan tapi tidak bisa. Saya juga sudah pasrah, terang warga desa Gladapakem, Kecamatan Sumbersari, Probolinggo itu. Sebelumnya, lanjut Al-Bahri, bus dalam kondisi normal dan tidak ada tanda kerusakan. Padahal kondisi bus saat berangkat dan bahkan saat pulang sebelum sampai di Jatian masih aman, tidak ada masalah apa-apa. Tiba-tiba ngeblong dan angin langsung habis, tutur Al-Bahri. Diduga mengalami remblong, sebuah bus pariwisata hilang kendali dan menabrak rumah warga serta menewaskan 8 orang. Para penumpang merupakan pegawai Rumah Sakit Bina Sehat Jember yang baru saja pulang berlibur dari kawasan wisata Gunung Bromo, Probolinggo, Jawa Timur. Sebelum kecelakaan naas terjadi, rupanya sopir bus sudah merasakan sesuatu yang tak beres pada kendaraannya. Sopir bernama Al-Bahri tersebut mengungkapkan ada tanda-tanda rem bermasalah saat melintas di wilayah Jatian, Desa Boto, Kecamatan Lumbang. Kala itu Al-Bahri mencoba memperlambat laju kendaraan dengan menepi. Ia pun meminta kondektur Melo untuk berjaga-jaga jika terjadi sesuatu yang tak diinginkan. Naas ketika bus mulai melewati jalan menanjak dan menikung, Al-Bahri mulai tak dapat mengendalikan laju kendaraan, meski sudah mencoba rem angin ataupun rem utama.